Shalom dan selamat pagi Ibu Bapak Saudara. Selamat menyambut hari baru karunia Tuhan, Selasa tanggal 28 Februari tahun 2023. Di pagi hari ini kita akan bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Itu merupakan bacaan harian gereja atau raja hari ini. Sebelum itu kita akan bersama memohon hikmat dari Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami sungguh berterima kasih dan bersyukur atas hari baru, sukacita baru, semangat baru yang akan kami jalani di hari ini. Kami mau melandasi semua itu dengan kebenaran firman-Mu yang akan mengawali hari kami, supaya kami semakin kuat menjalani hari-hari anugerah Tuhan. Beri kami hikmat untuk memahami kebenaran firman-Mu, bahkan kekuatan untuk menerapkannya dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan setelah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu ia pergi keluar dan berdiri di pintu goa itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Kedan-cik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Ninsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari
pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Amin. Dari bacaan kita ini diberi tema krisis iman. Bapak Ibu Saudara, krisis adalah suatu keadaan yang diartikan suram, genting, terjadinya kemerosotan, hidup yang penuh kemelut. Keadaan seperti ini tentu tak seorang pun menginginkannya. Namun tak dapat pula dihindarkan ketika seorang mengabaikan hal-hal yang dapat menyebabkan situasi itu terjadi. Nabi Elia sedang diliputi krisis mental, bahkan iman, padahal baru saja mengalahkan 450 Nabi Baal. Kemenangan itu segera disusul kekalahan karena ia mulai melangkah menurut apa yang dilihat matanya, bukan yang dilihat imannya. Kata-kata Isabel membuatnya sangat ketakutan. Ia melupakan perkataan Tuhan sehingga ia segera menyelamatkan nyawanya dengan melarikan diri ke tempat yang sunyi, dan di sana ia mau mati rasanya. Padahal bila sungguh-sungguh ia mau mati, Isabel dengan senang hati menolongnya untuk memenuhi hal itu. Perkataan Elia, "Ambillah nyawaku," merupakan pernyataan kebanggaan sekaligus menunjukkan kekalahan. Ia lebih memilih menyelamatkan diri ketimbang memberi diri. Tuhan tahu situasinya. Ia mendatanginya dan memberinya penguatan dan kekuatan. Kuasa Tuhan dinyatakan kepadanya, sehingga oleh makanan yang Tuhan berikan, ia dapat berjalan 40 hari 40 malam sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Bapak Ibu Saudara, krisis rohani bisa saja melanda siapapun. Hal itu terjadi jika kita mulai melupakan persekutuan dengan Tuhan, lalu melihat sesuatu menurut pandangan kita. Pandangan yang membawa ketakutan yang berlebihan. Ketakutan tersebut semakin lama semakin besar dan tak terpecahkan. Kita hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang membuat kita hancur. Situasi tersebut dapat diatasi jika tetap dalam persekutuan dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang kembali menyapa kami, menegur kami, agar kami hidup menurut kebenaran firman-Mu. Ajar kami lebih lagi untuk menghidupi firman ini, sehingga menjadi kekuatan dalam hidup kami. Bapa dalam surga, saat ini kami datang berdoa, menyerahkan hidup kami. Kami akan melakukan segala aktivitas kami, ya Tuhan. Beri kami kuat, beri kami kesehatan, kemampuan untuk melaksanakan setiap tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Juga kami berdoa, ya Tuhan, untuk orang yang sakit, kiranya Tuhan pulihkan, jamah, dan sembuhkan dengan cara-Mu. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi supaya membawa kesembuhan. Juga tangan-tangan yang merawat, kiranya Tuhan beri kesabaran. Juga kami berdoa, ya Tuhan, untuk
pemerintah kami mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya daerah kami di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi pemerintah kami agar membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Ya Bapa dalam surga, inilah doa kami, ini syukur kami, permohonan kami. Yang kami bawa hanya dalam nama Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan harian dari Bukit Sial Bengkale untuk hari ini, Selasa 28 Februari 2023. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.